Halo, sharing aku kali ini materi buku Art Lesson dari Overcomer Church tentang makna analogi menebak yang harusnya tidak ditebak. Di bab ini dianalogikan bahwa Tuhan pernah datang menyelamatkan beberapa orang, dan ketika Tuhan pergi, orang tersebut menyiapkan hidangan dan minuman untuk pada saat Tuhan datang kembali. Tapi Tuhan berkata bahwa bukan ini nak, dan Tuhan hanya duduk sebentar dan minum air putih lalu pergi. Maka orang pertama pun terlihat bingung. Lalu ada orang yang kedua sudah diselamatkan Tuhan juga mempersiapkan hidangan untuk Tuhan. Lalu Tuhan hadir dan orang tersebut berkata, Tuhan, aku sudah tebak engkau akan suka makanan ini. Sebab pertama kali engkau memberikan aku dengan makanan ini. Kemudian Tuhan berkata, benar. Pertama kali aku menemukanmu dan memberikanmu makanan ini, tetapi bukan ini yang aku mau. Aku datang menyelamatkan engkau bukan karena sebuah makanan, tetapi aku menyelamatkan engkau karena aku mengasihimu. Tetapi kasihku hanya dibalas dengan sebuah hidangan. Terus masih ada orang yang ingin jadi di sini Roh Kudus berkata bahwa ada satu orang lagi yang ingin diperlihatkan. Lalu pendoa tersebut melihat ada seorang yang duduk sendiri dan sambil menangis. Kemudian Tuhan Yesus datang mendekati orang itu dan berkata, kenapa engkau menangis? Lalu orang itu berkata, aku tidak mempunyai siapa-siapa dan aku lapar. Tuhan tersenyum dan memeluknya sambil berkata, sekarang aku adalah bapakmu dan panggil aku Bapa. Dan Tuhan memberikan anak ini makanan, dan anak ini mengikuti Tuhan kemanapun Tuhan pergi, sampai singkat cerita Tuhan menghilang dari hadapannya dan orang ini berjalan kembali sendiri. Tetapi orang ini selalu berkata bahwa aku percaya engkau akan kembali. Ketika tiba waktunya Tuhan datang kembali pada orang terakhir tersebut dan berkata, aku akan kembali dan berjalan bersama engkau kembali. Saya melihat orang terakhir ini mempersiapkan semua bahan-bahan makanan dan melihat buku-buku tentang makanan, dan mengingat selalu perjumpaan pertama kali bertemu dengan Tuhan. Dan saat tiba waktunya Tuhan datang menghampiri, orang terakhir ini memeluk Tuhan dengan erat dan berkata, aku percaya engkau akan kembali. Ia memeluk Tuhan begitu lama sambil menangis dan berkata, Bapa, jangan tinggalkan aku kali ini. Tetaplah tinggal bersama aku, atau aku mengikuti engkau bersamamu denganmu. Seketika saya melihat Tuhan Yesus menangis dan memeluk orang terakhir ini sambil berkata, engkau begitu mengasihi. Sekalipun aku pernah menghilang dan tidak berbicara kepadamu, tetapi aku selalu berkata, aku percaya engkau akan kembali dan cinta yang sama masih engkau jaga. Mari kita makan dan berpesta. Aku ingin makanan ini, hidangan ini dan ini. Secara cepat orang terakhir ini memasaknya dan dihidangkan kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa terima kasih untuk engkau selalu percaya dan sudah mempersiapkan hidangan yang kusuka, bukan yang kau tebak-tebak. Tetapi engkau mempersiapkan bahan-bahan dahulu, belajar semua masakan sekalipun engkau tidak tahu makanan apa yang akan aku makan. Jadi mana analogi menebak yang seharusnya tidak ditebak? Di sini disebutkan bahwa begitu banyak kekecewaan yang terjadi karena di saat banyak hambaku asal menebak hatiku, dan yang keluar tidak sesuai dengan keinginan mereka, dan karena sering menebak hatiku, maka mereka berpikir mengenal aku, dan menjadikan itu yang membuat mereka menjadi sombong dan tidak lagi percaya dengan hal-hal yang kukerjakan, di mana aku berdiam dan kutetapkan. Di sini aku belajar bahwa Tuhan itu selalu punya rencana. Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Jadi pada saat awal kita bertemu ataupun awal kita mengenal Tuhan, sampai sekarang saatnya kita mungkin udah lama melayani, mengenal Tuhan, udah belajar segala macam, akhirnya kita jadi sering menebak-nebak, oh Tuhan biasanya maunya begini, oh kalau doa maunya biasanya Tuhan begini. Tapi harusnya nggak begitu. Tuhan itu selalu punya kejutan. Jadi kita sendiri juga harus selalu belajar, selalu mendengarkan, belajar mendengar bahwa apa sih yang dimau Tuhan, selalu tunduk, berdoa, dan berusaha untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau. Kita belajar bahwa enggak selalu sama. Sekarang kayak kita sendiri, kita misalnya hari ini pengen makan apa, besok tentu kalau seminggu makan itu terus juga akan bosan. Walaupun Tuhan enggak bersifat begitu, tapi akankah baiknya kalau kita juga belajar untuk mengerti bahwa Tuhan itu
nggak selamanya begitu, nggak selamanya maunya itu terus. Kita juga harus belajar bahwa mendengar dari Tuhan apa yang dimau Tuhan, karena kita itu hambanya. Jadi bukan maunya kita, tapi harus selalu maunya Tuhan. Thank you.